Shalom, puji Tuhan. Kita mau terus bersemangat belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur sudah belajar kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama kitab Ulangan. Sebelum lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, beri kami hati yang baru, beri kami semangat, beri kami kerinduan untuk terus mau bersemangat belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami dalam setiap aktivitas kami mau menyempatkan waktu, bahkan memberikan waktu yang terbaik untuk belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami yang boleh setia mendengar, dan Tuhan juga jamah buat setiap umat-Mu yang mungkin masih belum mau belajar, namun biarlah Tuhan beri kerinduan supaya kami sama-sama mau belajar bersama-sama. Bapa, kami mohon hikmat-Mu untuk memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat muda yang sudah mengikuti program Studi Biblika, pesan saya adalah mari terus belajar dan terus bersemangat. Dan saya percaya kalau gereja Tuhan adalah umat yang gemar membaca firman, pelayan-pelayan yang gemar membaca firman. Saya percaya sesuai kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang merenungkan Taurat siang malam, ya, ada sebuah berkat Tuhan yang mengalir menjadi umat yang tangguh, yang tidak mudah goyah apapun tantangannya. Nah, penting sekali kita memahami kebenaran firman Tuhan secara runtut. Tentunya selain dari khotbah ibadah raya atau mungkin khotbah dalam persekutuan tengah minggu atau mungkin pendalaman Alkitab sesuai tematik, topikal, di mana mungkin sering kita lakukan. Tetapi dalam sistematika kita boleh belajar untuk dari Kejadian sampai nanti seterusnya. Nah, hari ini kita akan bahas bagian terakhir kitab Pentatuk, yaitu adalah kitab Ulangan. Kita udah belajar bersama-sama bagaimana Allah yang menciptakan langit dan bumi, lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa, lalu kemudian Tuhan tetap berkarya, inisiatif ya penyelamatan datang dari Allah, lalu kemudian Allah memanggil orang-orang yang mau dipakainya untuk menjadi alatnya. Lalu ada Bapak beriman ya Abraham, ya Ishak, Yakub, lalu kemudian dari keturunan ini menjadi satu bangsa yang besar yang bernama bangsa Israel, nama lain dari Yakub. Nah, bangsa Israel dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka berontak, bangsa yang sangat-sangat suka lupa dan mudah sekali untuk berontak. Namun itu bangsa yang Tuhan kasihi. Israel secara sejarah mengingatkan kita juga Israel rohani masa kini. Bukankah kita juga tidak jauh berbeda dengan Israel di Alkitab yang suka berontak, yang seringkali lupa dengan Tuhan. Namun ternyata sebagaimana Allah mengasihi Israel, Allah juga mengasihi Anda dan saya. Nah, kitab Ulangan adalah bagian penting di mana Musa sedang menyampaikan orasinya, menyampaikan khotbahnya dalam momen persiapan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Sehingga ini adalah kitab yang sangat penting. Bahkan di dalam perjanjian baru ada 80 kali kitab Ulangan dikutip dalam perjanjian baru. Sehingga kitab Ulangan sangat relevansinya kepada gereja masa kini teramat penting. Dan untuk kita juga umat pembelajar perlu dan harus kita memahami kitab Ulangan. Nah, kitab Ulangan yang akan kita lihat pada hari ini ya adalah kitab di mana Tuhan ingin memakai Musa untuk mengingatkan bangsa Israel untuk mereka boleh siap memasuki tanah perjanjian. Ada 3 bagian besar di dalam kitab Ulangan, yaitu pertama adalah bagian Musa sedang berkhotbah mengingatkan sejarah kebaikan Tuhan, sejarah perjalanan iman, sejarah keselamatan, bahkan sampai sejarah kepada hal praktis yang dinyatakan melalui bagian pasal 1, kemudian sampai ke pasal 6 atau pasal 7, di mana diingatkan tentang ke-10 firman di pasal ke-5, diingatkan tentang bagaimana harus memelihara firman Tuhan, dan diingatkan juga tentang bagaimana Musa ya adalah orang yang sangat-sangat terbuka dengan masukan, namun ternyata masukan-masukan yang disampaikan oleh umat Israel ya ternyata menjadi sebuah pelajaran penting. Contohnya misalnya adalah ketika orang Israel meminta Musa supaya dikirim dulu nih mata-mata untuk melihat tanah Kanaan. Padahal Tuhan bilang udah langsung aja masuk, langsung terobos. Tapi orang Israel pengen lihat dulu
pengen mantau-mantau dulu. Nah, Musa menganggap itu baik. Akhirnya dikirimlah 12 orang dari perwakilan suku-suku. Ternyata pas pulang 10 suku itu, ya perwakilan 10 suku itu, 10 orang itu menyampaikan berita negatif yang membuat akhirnya orang Israel di depan mata sudah mau masuk ke perjanjian jadi takut, jadi gentar. Bayangkan 39 tahun lebih, hampir 40 tahun diproses Tuhan, dididik Tuhan, dikasih mana tiap hari, minta daging dikasih daging, diproses tiang awan, tiang api, pagi, siang, malam, melihat kemuliaan Tuhan, ya bagaimana melihat Firaun dikalahkan di depan mata mereka. Tapi ketika sampai di depan tanah perjanjian, disuruh tuh mata-mata, yang ternyata 10 mata-mata itu membawa sebuah atmosfer negatif, yang akhirnya hanya Yosua dan Kaleb yang menyampaikan berita yang positif, berita kemenangan, berita yang statement iman bahwa Tuhan Allah lebih besar daripada mereka, bangsa yang mungkin badannya besar-besar. Sehingga karena mereka yang minta mau lihat-lihat dulu, mereka nggak percaya. Dan ketika mereka nggak percaya, akhirnya Tuhan memberikan konsekuensi. Generasi tua nggak boleh masuk, sehingga hanya generasi Yosua Kaleb yang boleh masuk. Nah, ini menjadi sebuah hal penting, pelajaran bahwa masukan bagus, tetapi masukan bagus di luar kehendak Tuhan, masukan bagus ya di luar keinginan Tuhan, ya malah membuat kadang-kadang situasi jauh lebih buruk. Sehingga yang terbaik adalah pendapat Tuhan, firman Tuhan, mengingatkan kita bahwa Musa sebagai pemimpin rohani harus berpegang kepada firman Tuhan, dan diingatkan di dalam momen ulangan itu. Makanya ayat yang ke-12 dikatakan di pasal 1, tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkara. Musa juga merasakan bahwa tugasnya nggak mudah, tugasnya berat, ya. Lalu kemudian Tuhan memakai ya mertuanya dan jadi masukan untuk apa? Dipilihlah 70 tua-tua, dan juga masukan untuk ada pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 10 untuk membantu Musa. Lalu kemudian di ayat 19 sampai ayat yang ke-33 di pasal 1 bicara tentang apa? Riwayat ke-12 pengintai. Ya, lihat baik-baik. Ayat 22 dikatakan, ayat pasal 1. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, ya mereka mendekati Musa dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita menyelidiki negeri itu dan membawa kabar kepada kita. Padahal di ayat yang ke-20 dikatakan begini, ayat sebelumnya, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Alkitab bilang apa? Majulah dan dudukilah. Firman Tuhan bilang apa? Majulah dan dudukilah. Tapi di ayat 22, ntar dulu, jangan maju dulu, kita pantau dulu, kita lihat dulu. Dan Musa bukannya harusnya di barisan Tuhan untuk langsung tegas maju, malah ayat 23 dikatakan, hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih tiap padamu 12 orang dari tiap-tiap suku orang. Dan dampaknya adalah ayat 26. Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar. Dampak dari mereka menunda perintah Tuhan dan memakai hikmat manusia, mengutus 12 pengintai. Dan 10 pengintai artinya 80% lebih ngomong yang negatif. Dan orang selalu senangnya apa? Demokrasi kan suara terbanyak, suara kebenaran. Coba baik-baik perhatikan. Suara demokrasi kan suara terbanyak adalah suara kebenaran. Tapi Alkitab terbalik. 10 orang itu kalau secara demokrasi menang, suara terbanyak. Tapi Alkitab mengajarkan suara terbaik, suara terbenar bukan suara orang banyak, tapi adalah suara Tuhan. Kebenaran itu datang dari suara Tuhan. Walaupun mayoritas bilang itu adalah hal yang gak mungkin, gak masuk akal, negatif. Akhirnya membuat apa? Tawar hati. Dikatakan ayat 28, orang-orang itu lebih besar, lebih tinggi, dan kota-kotanya besar, kubu-kubunya sampai langit. Dan ayat 29 dikatakan, pasal 1. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut. Musa diingatkan. Ayat 30, Tuhan Allah yang berjalan depanmu, Dia akan berperang untukmu. Tapi ayat 32 menjadi kunci, yang diingatkan dalam bagian pertama khotbah Musa di ulangan ini. Ayat 32, tetapi walaupun demikian. Apa artinya? Walaupun Musa sudah ingatkan, walaupun Musa sudah jelaskan, bahkan berikan sebuah mandat luar biasa, Tuhan yang berperang dengan segala upaya, pemimpin rohani dengan segala cara,
mengingatkan, memberikan pesan, memberikan dukungan moral, memberikan betul-betul totalitas pelayanan untuk mereka jangan mundur, maju. Tapi ayat 32, tetapi walaupun demikian, apa kalimat setelahnya? Kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Jadi ternyata hal yang menjadi tantangan bangsa Israel yang mereka akhirnya tidak terpilih, gagal masuk tanah perjanjian. Padahal Tuhan sudah janjikan dia yang berperang, dirinya berperang. Mereka tinggal apa? Ikut Tuhan. Ternyata hambatan terbesar bukan karena bangsa Enak yang besar, bangsa Filistin yang besar, bangsa Kanaan yang besar. Ternyata bukan itu tantangan yang terbesar. Bukan nanti tembok Yeriko yang besar, kita tahu nanti hancur oleh karena mereka kuasa Tuhan yang luar biasa, mereka meniupkan trompet Allah 7 hari dan hari ke-7 7 kali memutar tembok Yeriko. Bukan tembok Yeriko yang tinggi dan tebal itu sebagai hambatannya, bukan orang-orang yang tinggi dan besar dikatakan, bukan kota yang berkubu-kubu dan menaranya sampai langit, bukan itu tantangan terbesar. Tapi ternyata di ayat 33 jelas dikatakan bahwa ayat 32 kamu tidak percaya. Ternyata hambatan terbesar bangsa Israel, generasi tua yang tidak masuk tanah perjanjian adalah ketidakpercayaan. Dalam khotbah pertama Musa ingin mengingatkan bahwa jangan sampai kita menjadi generasi yang tidak percaya. Ayat 33, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Dan akhirnya hanya generasi Yosua Kaleb yang muda yang tetap memandang positif, tetap memiliki cara pandang pemenang yang boleh masuk ke tanah perjanjian. Ketidakpercayaan menjadi tantangan terbesar, bukankah juga bagi umat gereja masa kini? Ketika Tuhan memanggil, Tuhan memerintahkan, Tuhan sedang di dalam momen agenda Tuhan, ayo maju, ayo laksanakan tugas Tuhan, ayo melayani, ayo lihat nih jemaat banyak, ayo lihat nih jiwa-jiwa yang teriang, lihat nih ayo ada sebuah perubahan, harus ada sebuah hal-hal yang terobosan-terobosan baru. Seringkali kita coba deh lihat dulu sesuai logika enggak? Masih masuk akal enggak? Ketika Tuhan sudah firmankan, majulah dan dudukilah. Kesalahan terbesar generasi tua adalah mereka memilih untuk menunda perintah Tuhan. Akhirnya dampak dari menunda adalah 10 pengintai membawa kabar buruk dan mereka percaya kabar buruk, bukan percaya kabar baik dari Yosua dan Kaleb. Dan yang ketiga ternyata akarnya adalah karena ketidakpercayaan. Banyak keluarga Kristen, gereja Tuhan tidak mengalami kuasa ilahi yang luar biasa. Bukan karena ekonomi yang makin sulit. Bukan karena mungkin dalam tantangan keluarga, mungkin aduh suami saya yang susah nih, dibilanginnya istri saya yang kayaknya udah gak mungkin ada perubahan, anak saya kayaknya udah bandel banget. Tantangan terbesar bukan ternyata dari luar diri kita, tapi ternyata ketidakpercayaan kita. Akhirnya udahlah segala cara Pak Pendeta udah gak bisa. Akhirnya dia gak berdoa, malas beribadah. Banyak orang akhirnya tidak lagi percaya. Mungkin beribadah, jubahnya ibadah, tapi di dalamnya ada sebuah kekosongan, kekopongan rohani karena imannya tidak percaya. Tapi Alkitab bilang yang percaya masuk tanah perjanjian. Nah, inilah bagian khotbah. Bagian pertama mengingatkan tentang pelajaran penting di masa lalu. Lalu kemudian di dalam bagian kedua, Musa mengajarkan bagaimana mereka harus memelihara, memegang hukum Taurat, ya, khususnya di pasal ke-6, haruslah kamu jelaskan, ya, dikatakan ayat 4 pasal 6, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Nah, ini udah masuk bicara hari ini. Tadi pasal 1 sampai pasal 5 bicara tentang bagaimana yuk belajar tentang pengalaman kemarin. Dan pasal 6 sudah present, sudah
membahas bagaimana hari ini, apa yang harus hari ini dipegang, apa yang harus menjadi kekuatan orang Israel dan juga gereja masa kini miliki adalah ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa itu? Ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, sedang dalam perjalanan, berbaring dan engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya pendidikan iman dimulai bukan di gereja saja, tapi di keluarga. Kejadian 3 mengingatkan institusi keluarga hancur. Kita mengingat juga bahwa Yesus lahir melalui sebuah keluarga. Bicara apa? Alkitab. Keluarga yang rusak. Melalui kelahiran Yesus, keluarga dipulihkan. Dan dalam pasal 6 ini mengingatkan apa? Bagaimana perubahan, transformasi generasi ke depan, generasi yang percaya, bukan generasi yang gak percaya. Bagaimana? Haruslah dilakukan pendidikan iman secara terus-menerus, bersifat present, bersifat hari ini, up to date, dan tidak boleh ditunda. Dan tidak istilahnya, entar tunggu persekutuan doa, entar tunggu ibadah di gereja, tetapi berulang-ulang di waktu duduk, di perjalanan, waktu engkau berbaring, waktu engkau duduk. Pertanyaan terbesar adalah, berapa banyak orang tua Kristen sudah mulai malas membahas kebaikan Tuhan, membahas pribadi Kristus Yesus, membahas kebenaran firman Tuhan dalam momen-momen keluarga, pertemuan sederhana, pertemuan formal, pertemuan apapun sebenarnya, bahkan dalam mungkin sedang di mobil, dalam apapun. Alkitab bilang haruslah engkau perkatakan, ajarkan berulang-ulang. Pertanyaannya, betulkah jemaat Tuhan masa kini masih antusias? Masih rajin? Atau sering kali yang dibahas adalah kadang istri jelekin suaminya depan anaknya, atau suami jelekin istri depan anaknya, atau sering kali jelekin pendeta di rumahnya. Akhirnya banyak anak-anak trauma. Orang tua gue melayani, orang tua gue rajin gereja, tapi akhirnya mereka malah trauma. Kenapa? Orang tua gue rajin tapi gak dihargai. Tata kalau semakin melayani maka gak enak tantangannya. Gak sedikit generasi-generasi sekarang traumatis dengan pelayanan gerejawi. Bahkan menganggap suatu hal yang itu mah masa lalu, itu suatu hal yang kayaknya gak relevan lagi dan sebagainya. Dalam bagian kedua kitab Ulangan mengingatkan pendidikan iman harus dibangun konsisten secara terus-menerus di dalam keluarga. Bicara apa? Ternyata kekuatan rohani bangsa dimulai dari pemulihan rohani di keluarga. Bangsa Israel kuat ditentukan keluarganya apakah tetap mengajarkan Torah itu di keluarga setiap hari. Jadi kekuatan bangsa itu keluarga sebagai tiang-tiangnya. Nah, yang terakhir ketika kita baca kitab Ulangan, ya, bagian ketiga adalah bagaimana Musa sedang mengingatkan bangsa Israel tentang mereka harus siap masuk ke tanah perjanjian untuk taat dan boleh yakin Tuhanlah yang memberikan kehidupan, sehingga harus pulih setelah tobat pasal 30. Lalu kemudian kita lihat bahwa ada juga di sini tentang berkat dan kutuk. Pilihan ada di tangan orang Israel. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, ada berkat Tuhan. Tapi di ayat 15 pasal 28, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan. Nah, banyak orang akhirnya menolak, masa sih dalam Alkitab diajarkan kutuk. Nah, ini akhirnya mentalitasnya tidak memahami esensinya. Bahwa ternyata paling penting begini, kalau mendengarkan suara Tuhan, kuncinya adalah apa? Mendengarkan suara Tuhan. Dan ketika tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak setia melakukannya, Tuhan kasih peringatan. Dan kutuk itu ya adalah dampak dari pelanggaran dan dosa kita manusia. Dan Yesus datang untuk menyelesaikan kutuk dosa itu. Yesus mati bagi Anda dan saya untuk mengalahkan kutuk dosa, kutuk maut. Telah dikalahkan. Tetapi tetap ada pesan penting, apa? Dengarkan suara Tuhan. Jangan sampai udah tugas Tuhan beres, terus kita hidup sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan gak usah dengar lagi suara Tuhan. Ya gak boleh begitu. Esensinya adalah, maukah menjadi umat yang mendengar suara Tuhan, gereja yang mendengar suara Tuhan, pelayan yang mendengar suara Tuhan, suami yang mendengar suara Tuhan,
istri yang mendengar suara Tuhan, anak-anak yang mendengar suara Tuhan. Kita percaya kalau kita mendengar suara Tuhan, kitab Ulangan ini mengingatkan kita betapa luhur dan mulia gereja, generasi, keluarga yang mendengar suara Tuhan adalah keluarga yang akan diberkati Tuhan. Dan jangan lupa pesan Abraham, diberkati untuk memberkati. Diberkati bukanlah akhir, sukses bukanlah akhir, tapi sarana untuk glorify to God, memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan firman Tuhan melalui kitab Ulangan. Ada babak-babak penting dalam kitab Ulangan mengingatkan kami tentang pelajaran penting dalam sejarah iman dan mengingatkan kami bagaimana kami harus mengajarkan pendidikan iman di masa kini setiap hari terus menerus, dan mengingatkan kami untuk siap menghadapi masa depan. Sehingga Musa mengingatkan ketiga hal ini, boleh belajar di masa lalu, boleh terus siap belajar firman Tuhan pada masa kini, dan boleh mengandalkan Tuhan untuk siap menghadapi masa depan. Inilah pelajaran kitab Ulangan yang boleh kami belajar bersama-sama dengan sederhana, dan Tuhan tolong rindukan kami untuk baca kitab Ulangan secara keseluruhan sehingga kami sama-sama diberkati Tuhan dengan pembacaan kitab Ulangan. Bapa, terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan, berkati setiap kami, berkati hamba-Mu Tuhan, biarlah setiap perkataan yang boleh diperkatakan Tuhan yang memberkati dan menjamah kami kepada setiap kami yang menontonnya dimanapun berada. Inilah doa kami, haleluya, kami mengucap syukur, amin. Tuhan Yesus memberkati.